Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang benzena dan turunannya. Nah, di layar kalian bisa lihat di sini ada contoh senyawa turunan benzena, yaitu ada ibuprofen, ada aspirin, dan acetaminophen. Di mana kalau ibuprofen itu berguna untuk antiinflamasi atau anti peradangan, kemudian ada aspirin yang biasa dipakai untuk menurunkan demam, kemudian anti nyeri dan juga anti peradangan. Kemudian kalau acetaminophen itu biasa juga dipakai untuk analgesik atau penghilang rasa nyeri. Nah, ini adalah salah satu contoh, beberapa contoh dari senyawa benzena dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, apa itu benzena ya? Nah, kita lihat dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, siswa mampu menganalisis struktur benzen. Yang kedua, siswa mampu memahami tata nama benzena. Nah, kita perhatikan dulu. Benzena itu apa? Benzena itu adalah senyawa hidrokarbon, artinya terdiri dari atom C dan atom hidrogen dengan rumus C6H6 dan strukturnya merupakan rantai lingkar, rantai siklik atau tertutup ya, dengan bentuk ikatan rangkap yang selang-seling. Jadi ada segi 6 ini ya. Jadi tiap pojok ini ada atom C di mana ada ikatan rangkap, ikatan tunggal, rangkap tunggal, dan seterusnya. Nah, bentuknya seperti ini ya, atau yang seperti ini. Jadi tunggal, rangkap, tunggal, rangkap. Nah, karena ternyata uh, bentuk dari ikatan yang ada di dalam rangkaian atom C ini ternyata merata ya antara tunggal dan rangkap itu, sehingga nanti uh, bentuk benzena itu akan dilambangkan dengan segi 6, kemudian di dalamnya ada cincin. Nah, bentuk-bentuk senyawa turunan benzena ini ya bisa berisi satu rantai benzena, bisa dua, ya, bisa tiga. Nah, adapun kalau dua membentuk rantai lurus seperti ini namanya naftalen, kalau tiga antrasen, kalau tiga tetapi bentuknya melengkung seperti ini namanya fenantren. Nah, adapun sifat-sifat dari benzena, yang pertama benzena merupakan zat cair yang mudah menguap, tidak berwarna, tapi berbau khas seperti minyak tanah ya baunya. Kemudian memiliki titik leleh 5,53 derajat Celcius dan titik didih 80,1 derajat Celcius. Benzena merupakan senyawa nonpolar yang tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut nonpolar juga seperti CCl4, ether, dan aseton. Berikut adalah sifat-sifat benzena. Yang pertama, dia bisa mengalami nitrasi atau reaksi merupakan reaksi substitusi, yaitu gugus nitro terhadap atom hidrogen dalam benzena. Nah, kalian perhatikan reaksinya di sini ada benzena kalau direaksikan dengan asam nitrat, kemudian di situ dalam katalisnya itu yang direaksikan ada H2SO4, maka akan membentuk nitrobenzena dengan rumus seperti ini ya. Jadi ada benzena, kemudian salah satu ujungnya mengikat NO2. Kemudian nanti dihasilkan H2O. Kemudian reaksi sulfonasi merupakan reaksi substitusi hidrogen pada benzena dengan gugus sulfonat atau SO3H. Nah, reaksinya seperti ini, ada benzen ditambah SO3 ya. Pada suhu 40 derajat Celcius akan membentuk benzena sulfonat ya. Di sini ada benzen ditambah SO3. Nah, dihasilkan juga H2O. Nah, kemudian ya,
benzena juga mengalami reaksi halogenasi, artinya direaksikan dengan halogen, ya bisa F, bisa Cl, bisa Br, bisa I2. Reaksi ini merupakan reaksi substitusi halogen, ya. Di sini kebetulan contohnya Cl2 terhadap hidrogen pada benzena. Jadi nanti hidrogennya diganti apa? Hanya diganti dengan Cl. Reaksinya adalah halogen dengan katalis FeCl3. Di sini katalisnya FeCl3. Kalian lihat benzen ditambah Cl2, maka nanti atom C ini melepaskan, benzena melepaskan satu atom H, kemudian digantikan oleh Cl. Sehingga nanti ini benzena mengikat Cl. Ini namanya klorobenzen. Kemudian benzen juga mengalami reaksi alkilasi namanya, yaitu mengikat alkil. Alkil itu bisa metil, bisa etil, bisa metil, etil, butil, propil, dan seterusnya. Nah, di sini alkilasi. Ini berarti benzen ditambah CH3Cl. Nanti dengan katalis AlCl3 bisa membentuk toluen. Toluen ini adalah rumusnya benzen mengikat satu atom CH3 atau metil ini ya. Nah, kemudian hanya H yang ada di dalam benzen itu berikatan dengan Cl. Sementara tempatnya H diganti oleh CH3. Nah, reaksi ini merupakan reaksi substitusi suatu alkil terhadap atom hidrogen pada benzena. Reaksi yang digunakan adalah alkil halida dengan katalis AlCl3. Ini namanya alkil halida. Kemudian berikutnya, melalui adisi hidrogen atau pemutusan ikatan rangkap, ya, bisa membentuk sikloheksana. Oleh karena kestabilannya, reaksi adisi terhadap benzena merupakan reaksi yang berjalan lambat. Untuk dapat berlangsung dengan baik, maka digunakan katalis Ni pada suhu 420 derajat Kelvin. Nah, reaksinya di sini hidrogen yang tadinya di sini ada 3 ikatan rangkap ya, kemudian ditambah 3 H2, maka semuanya akan masuk karena ikatan rangkapnya putus ya, putus semua sehingga ini nanti akan masuk ke dalam sikloheksana. Berarti di sini yang tadinya tadi C ikatan rangkap 2, C ikatan tunggal, C ikatan rangkap semuanya hilang sehingga semuanya menjadi sikloheksana ya. Jadi nanti atom H-nya semuanya masuk ke sini. Oke. Nah, reaksi berikutnya adalah reaksi halogen, yaitu benzena direaksikan dengan halogen. Yaitu agar reaksi adisi halogen terhadap benzena dapat berlangsung diperlukan foton cahaya atau ultraviolet atau UV. Jadi kalau benzena ditambah 3Cl2 ya dengan katalis UV, maka di sini tidak ada lagi ikatan rangkap duanya. Jadi di sini C mengikat sesama C, ini mengikat C, ya tangan yang kedua, tangan yang ketiga mengikat Cl, tangan yang keempat mengikat H. Sehingga di sini ada 3, ada 6 Cl2 semuanya terbentuk, terikat pada setiap atom C yang ada dalam alkana dalam benzena tadi. Jadi ini ikatan rangkapnya hilang sehingga membentuk sikloheksana, yaitu heksana tetapi dalam bentuk tertutup atau siklik. Nah, sehingga namanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 heksa. Heksa karena ada 6 atom C yang terikat. Sehingga terbentuklah heksakloroheksana. Nah, kemudian kita bisa lihat bagan reaksi pada benzena yang tadi dijelaskan ya. Jadi benzena itu bisa menjadi klorobenzena,
ya dengan penambahan Cl2 kemudian dengan katalis AlCl3 bisa membentuk fluorobenzena. Kalau kita menginginkan asam bensal sulfonat, maka kita harus menambahkan asam sulfat pekat, ya, kemudian terbentuklah ini. Kalau kita menginginkan bromobenzena, maka kita reaksikan dengan Br2 dengan katalis FeBr3 atau Fe, ya, maka akan membentuk bromobenzena. Kemudian kalau kita ingin menghasilkan sikloheksana, kita bisa mereaksikan benzena ditambah dengan hidrogen, ya, pada suhu 300 derajat Celcius dengan tekanan 30 atmosfer dan dibantu dengan katalis Ni, maka akan membentuk sikloheksana. Kemudian kalau kita menginginkan suatu senyawa fenil alkanon, maka kita dapat mereaksikan benzena dengan AlCl3, ya, dengan AlCl3 sebagai katalis, kemudian kita reaksikan dengan RCOL, ya, ini alkilnya, ya, kemudian ditambah dengan RCO 2 kali O, ya, atau dengan reaksi asilasi akan menghasilkan fenil alkanon. Kalau kita menginginkan alkil benzena, maka kita harus mereaksikan benzena dengan ditambahkan dengan RCl, R-nya itu alkil, ya, kemudian ada misalkan RCl, ya, dengan alkilasi, maka akan membentuk alkil benzena. Kalau alkilnya metil, maka di sini yang terikat yang menggantikan R ini adalah metil dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa melihat betapa benzena itu akan menjadi bahan dasar untuk beberapa turunan senyawa yang lebih kompleks lagi. Artinya benzena merupakan dasar dari pembentukan senyawa, berbagai senyawa yang ada. Ya. Nah, untuk kali ini Ibu cukupkan, jadi kalian harus memahami turunan-turunan dari benzena, kemudian memahami reaksi-reaksi yang terjadi pada proses pembentukan senyawa turunan-turunan benzena. Sampai di sini dulu untuk pertemuan kali ini. Nanti kita akan bertemu dalam kesempatan berikutnya, yaitu tentang tata nama turunan benzena. Ya, Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Ya, nanti untuk tugas Ibu akan kirimkan langsung ke kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.